السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسlimin, sidang salat Idul Adha yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang paling pantas untuk membasahi lisan-lisan kita dan juga memenuhi hati-hati kita kecuali kalimat-kalimat pujian dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan tidaklah satu nikmat yang ada pada diri kalian kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dan di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang sangat besar adalah Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan hari ini, yaitu tanggal 10 Zulhijjah yang merupakan hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'zamal ayyami 'indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahr." Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari kurban. Dan hari ini ma'asyiral muslimin merupakan salah satu di antara dua hari yang telah dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai dua hari raya tahunan bagi kaum muslimin, untuk mereka isi dengan kegembiraan, untuk mereka isi dengan kesenangan, untuk mereka isi dengan keceriaan. Maka bergembiralah masyarakat pada hari ini. Jangan kita rusak kebahagiaan kita hari ini dengan kebencian, dengan permusuhan. Jangan kita rusak kebahagiaan kita hari ini dengan saling memutus silaturahim di antara kita. Berbahagialah dan berusaha memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Ketika Anda telah berhasil memberikan kebahagiaan kepada orang lain, maka ketahuilah itulah merupakan ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ila Allah sururun tudkhilhu ala qalbi muslim." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kesenangan, kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah salat Idul Adha yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini dan juga 3 hari setelah hari ini, yaitu pada hari-hari tasyrik, menurut pendapat yang rajih, kita disyariatkan untuk melakukan suatu ibadah yang sangat besar, yaitu ibadah kurban. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Dan dirikanlah salat untuk Tuhan kalian dan menyembelihlah. Bagian ahli tafsir menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan salat pada ayat ini adalah salat Idul Adha. Yang dimaksud dengan menyembelih pada ayat tersebut juga adalah menyembelih hewan kurban. Dan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini aqranain." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkurban dengan 2 ekor domba yang berwarna putih dan bercampur hitam yang memiliki tanduk. Inilah dasar mengapa
kita disyariatkan untuk berkurban pada hari ini, ma'asyiral muslimin. Akan tetapi, ibadah kurban bukan semata-mata kita menyembelih kambing, sapi ataupun onta. Ibadah kurban bukan semata-mata kita mengalirkan darah-darah hewan-hewan kurban. Akan tetapi ibadah kurban ibarat sebuah sekolah, ibarat sebuah madrasah yang kita belajar banyak hal di dalamnya. Banyak pelajaran yang terkandung dalam ibadah kurban. Di antara pelajaran-pelajaran tersebut, ma'asyiral muslimin, yang pertama adalah ibadah kurban mengajarkan kita untuk belajar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita belajar untuk tidak menyerahkan ibadah kita kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan termasuk hewan kurban kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah." Katakanlah bahwasanya sesungguhnya salatku, kesembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang tidak ada syarikat baginya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu man dzabaha li ghairillah." Allah Subhanahu wa taala melaknat setiap orang yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyembelih kepada kuburan, menyembelih kepada para wali fulan, menyembelih kepada para jin dan seterusnya. Semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ibadah kurban, ma'asyiral muslimin, mengajarkan kita untuk selalu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, berkurbanlah dengan niat yang ikhlas, semata-mata hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berkurban untuk pamer. Kita juga tidak berkurban untuk mencari pujian orang lain. Bukan itu yang kita cari. Akan tetapi kita berkurban niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanyalah menerima kurban yang ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala lan yanalullaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala darah-darah kurban kalian, dan tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala daging-daging kurban kalian. Akan tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala ketakwaan kalian. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, maksudnya adalah keikhlasan kalian. Oleh karena itu berkurbanlah dengan niat yang ikhlas, semata-mata hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, pelajaran yang berikutnya yaitu dari ibadah kurban. Melalui ibadah kurban kita belajar bagaimana cara mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan cara sebenar-benarnya. Kita semua di tempat ini mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya, Anda dan juga para ibu-ibu pasti mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi standar yang telah diletakkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-bayyinatu 'alal mudda'i. Yang mengaku harus mendatangkan bukti. Dan bukti tidak cukup dengan mengucapkan dengan kata-kata. Mengatakan saya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak cukup. Maka jika Anda benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, datangkanlah bukti. Dan di antara bukti tersebut adalah ma'asyiral muslimin. Di antara bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bersegera menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersegera menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang beriman, jika bersegeralah kepada seruan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ya Allah Subhanahu wa taala memanggil kalian untuk melakukan sesuatu yang ada kebaikan di dalamnya. Ma'asyiral muslimin, kita belajar dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban. Namun bukan berkurban dengan menggunakan hewan, bukan dengan menggunakan kambing, bukan dengan menggunakan sapi, bukan dengan menggunakan onta, akan tetapi dengan menggunakan anak kesayangannya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Buah hatinya, belahan jiwanya, darah dagingnya yang dia
Dapatkan setelah bertahun-tahun menikah. Nabi Ibrahim ketahuilah beliau menikah bertahun-tahun tidak mendapatkan anak. Akan tetapi setelah menikah bertahun-tahun setelah mendapatkan anak, ternyata Allah Subhanahu wa taala perintahkan dia untuk mengorbankan anaknya. Apakah Nabi Ibrahim alaihissalam merasa berat menjalankan perintah tersebut? Ya. Apakah Nabi Ismail sebagai anak yang akan disembelih merasa berat terhadap perintah tersebut? Tidak. Karena mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka sadar bahwasanya kecintaan mereka butuh pembuktian, maka mereka pun langsung berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam Al-Qur'an tentang kisah mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'y, qala ya bunayya inni araka fil manam anni adbah fanzur madza tara." Ketika Nabi Ismail telah cukup umur untuk bisa membantu ayahnya, maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi, aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu?" Dan ingatlah bahwasanya mimpi para nabi adalah wahyu. Perhatikan jawaban Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail mengatakan, "Ya abati, if'al ma tu'mar, satajudini insyaallah minas sabirin." Wahai bapakku, wahai ayahandaku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Insyaallah aku akan menjadi orang yang bersabar. Ma'asyiral muslimin, lihatlah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam langsung bersegera menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hari ini ma'asyiral muslimin, kita hari ini diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rizki berupa harta. Dan sekali dalam setahun Allah Subhanahu wa taala meminta dari kita untuk mengeluarkan sedikit dari harta-harta kita untuk membeli hewan kurban. Di sini cinta kita dibuktikan. Di sini cinta kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mengeluarkan harta kita untuk membeli hewan kurban. Ataukah kita lebih memilih cinta terhadap harta kita? Apabila seandainya kita lebih memilih cinta kepada harta kita, maka dengarkanlah firman Allah Subhanahu wa taala ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Muhammad, katakanlah dengan tegas, jika seandainya bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga-keluarga kalian, harta-harta yang telah kalian kumpulkan, kemudian perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah mewah yang kalian punya, kalau semua itu kalian lebih cinta daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri." Maka tunggulah sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Itu hukuman Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Pelajaran berikutnya ma'asyiral muslimin. Melalui ibadah kurban kita belajar, kita menciptakan sikap solidaritas, yaitu peduli terhadap sesama. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala tentang daging hewan kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Makanlah sebagian dari daging-daging hewan kurban kalian dan sedekahkanlah pada orang-orang yang susah dan orang-orang fakir. Demikian juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulu wa at'imu wa tasaddaqu waddakhiru." Makanlah sebagian dari daging-daging kurban kalian, kemudian sedekahkan sebagian, kemudian simpan sebagian. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak memerintahkan kita untuk memakan semua harta, memakan daging-daging kurban kita. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya
memerintahkan kita untuk menyedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini artinya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sedang mengajarkan kita terhadap sikap solidaritas, terhadap sikap peduli sesama, dan inilah sikap muslim yang baik. Inilah sikap muslim sejati. Dia tidak egois. Dia tidak hanya mementingkan kepribadiannya sendiri, akan tetapi dia mementingkan juga kebutuhan orang lain. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Manusia terbaik adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, berbagilah terhadap sesama. Jangan kita egois. Jangan kita hanya mementingkan kepribadian kita sendiri. Ketahuilah sikap tersebut merupakan sikap yang sangat jauh dari sifat muslim sejati. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Laisal mu'min alladhi yashba wa jaruhu ja'i." Bukanlah seorang mukmin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah mukmin yang sejati, yaitu orang yang kenyang sementara tetangganya kelaparan. Ma'asyiral muslimin, pelajaran berikutnya. Melalui ibadah kurban, kita belajar untuk bisa meninggalkan segala bentuk kezaliman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, wa idza dabahtum fa ahsinudz dzibha, wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan, telah menetapkan perbuatan ihsan dalam segala hal. Maka jika kalian ingin membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian ingin menyembelih, maka menyembelihlah dengan cara yang baik. Hendaknya di antara kalian menajamkan pisau-pisau kalian, kemudian kalian jadikan kurban kalian itu menjadi tenang. Kita diperintahkan untuk tidak menzalimi hewan kurban. Dalam hadis yang lain, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan, kemudian beliau melihat seseorang sedang menajamkan pisaunya di hadapan hewan kurbannya. Maka melihat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun marah. Lalu beliau mengatakan kepada orang tersebut, "Afala qabla hadza aturidu an tumitaha mautatain?" Kenapa engkau tidak menajamkan pisaumu sebelum ini? Apakah engkau ingin membunuh hewan kurbanmu itu dengan dua kali? Yaitu engkau membunuh perasaannya, kemudian engkau bunuh jasadnya. Lihatlah ma'asyiral muslimin. Kalau saja terhadap hewan kita diharamkan untuk menzaliminya, lalu bagaimana dengan manusia? Lalu bagaimana kita menzalimi darah manusia dengan kita menumpahkannya? Lalu bagaimana kita menzalimi harta-harta manusia dengan cara kita ambil dengan cara tidak hak? Lalu bagaimana dengan kita menzalimi kehormatan-kehormatan manusia dengan cara kita menggibahi mereka? Kalau saja hewan diharamkan bagi kita untuk menzaliminya, lalu bagaimana dengan manusia yang Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka? Dalam Haji Wada, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dan beliau bersabda, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum ka yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian itu haram untuk kalian zalimi sesaling sama, seperti haramnya hari ini yaitu hari Arafah, kemudian haramnya bulan ini yaitu bulan Dzulhijjah, dan haramnya tempat ini yaitu Makkatul Mukarramah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jauhkanlah diri kita dari kezaliman terhadap sesama. Sekecil apapun kezaliman tersebut. Karena sekecil apapun kezaliman tersebut, dia akan menjadi kegelapan yang akan menghancurkan pelakunya di hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqud dzulma, fa inna dzulma dzulumatu yaumal qiyamah." Berhati-hatilah, takutlah kalian kepada kezaliman, karena kezaliman itu akan menjadi kegelapan bagi pelakunya di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa pelajaran yang kita bisa tarik dari hari raya Idul Adha. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kami pribadi dan juga jamaah sekalian. Sebelum menutup khutbah ini,
Kami ingin mengikuti apa yang biasa dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu di mana ketika setiap hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha, di akhir khutbah beliau menyempatkan untuk memberikan wasiat kepada para wanita muslimah. Wahai para wanita muslimah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Dan di antara ketakwaan kalian adalah mentaati suami kalian. Bahkan seorang wanita tidak dikatakan telah memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala sampai dia memenuhi hak suaminya. Yang mengatakan demikian bukan saya. Yang mengatakan demikian adalah Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, La tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha. Tidak dikatakan seorang wanita telah memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala sampai dia memenuhi hak suaminya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, para wanita muslimah, sebagaimana seorang anak diperintahkan untuk tawadhu, untuk merendah diri kepada orang tuanya, maka begitu pula para wanita. Mereka diperintahkan untuk tawadhu, merendahkan diri di hadapan suaminya. Jangan dia membangkang di hadapan suaminya. Jangan dia mengangkat suaranya di hadapan suaminya. Karena hal tersebut dilarang oleh agama kita. Belajarlah dari ibunda kalian yang tercinta Khadijah radhiyallahu taala anha. Khadijah radhiyallahu taala anha merupakan seorang wanita yang cantik jelita dan berasal dari kalangan bangsawan. Ketika menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan seseorang yang berlatar belakang keluarga miskin, maka setelah menikah Khadijah pun berkhidmat kepada suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau melelahkan dirinya untuk mengabdikan dirinya kepada suami beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena perbuatan beliau tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengutus Jibril untuk memberikan kabar gembira kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Dalam Sahih Bukhari, Imam Muslim, suatu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril alaihissalam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril pun turun ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, hadhihi Khadijah qad atat ma'ahu ina'un fihi idamun wa ta'amun wa syarabun." Wahai Rasulullah, sebentar lagi Khadijah akan datang di hadapanmu, dia membawa bejana yang di dalamnya berisikan makanan, yaitu minuman dan juga lauk pauk. Fa idza hiya atatka faqra'ha alaihi salam min rabbiha wa minni. Kalau seandainya Khadijah telah sampai di hadapan wahai Rasulullah, maka sampaikanlah salam dari Allah Subhanahu wa taala dan dariku, yaitu malaikat Jibril. Wa basyirha bi baitin fil jannah min qasabin la sakhaba fihi wala nasab. Dan berikanlah kabar gembira kepada Khadijah radhiyallahu taala anha bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan istana di surga yang terbuat dari mutiara, yang di dalamnya tidak ada teriakan dan juga di dalamnya tidak ada keletihan. Kata Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala ketika mensyarah hadis ini, beliau mengatakan di surga, di rumah Khadijah tidak ada teriakan karena Khadijah tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di rumah Khadijah tidak ada keletihan karena ketika di dunia Khadijah telah berusaha payah melelahkan dirinya untuk mengabdikan dirinya kepada suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.